penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Wow, senang sekali hari ini Senin 8 Desember 2025 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh yang bernama Barnabas ya. Tokoh ini agak asing di telinga kita. Siapa namanya? Barnabas. Bersama saya ucapkan Barnabas. 2, 3, Barnabas. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 36 sampai dengan ayat 37. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 36 dan 37. Demikian bunyi firman Tuhan dari terjemahan AGS. Yusuf yang diberi nama Barnabas. Jadi asal nama daripada Barnabas aslinya adalah Yusuf ya. Yusuf yang diberi nama Barnabas artinya orang yang suka menguatkan orang lain, anak yang suka menghibur oleh para rasul. Jadi para rasul itu memberi nama anak muda yang bernama Yusuf itu diberi julukan Barnabas ya. Siapa Yusuf, siapa Barnabas? Disebutkan adalah seorang keturunan suku Lewi yang dilahirkan di Pulau Siprus. Dia menjual ladang yang menjadi miliknya dan membawa uangnya serta mempersembahkannya kepada para rasul. Di Indonesia ada satu julukan yang cukup terkenal yaitu Sultan. Siapa yang disebut dengan Sultan? Yang disebut dengan Sultan adalah orang yang suka mentraktir, hidupnya mewah, dan kalau belanja tidak pakai pikir panjang. Ada juga orang yang disebut sebagai dermawan. Siapa yang disebut dengan dermawan? Yaitu orang yang selalu suka berderma, membantu orang yang dalam kesulitan, juga suka berbagi makanan maupun minuman, dan tidak pernah mau hitung-hitungan. Itu yang disebut dengan dermawan. Kutu buku, yaitu orang yang kemana-mana selalu bawa buku, suka baca di mana saja, dan bahkan hafal banyak info yang random dari buku-buku. Di New York ada seorang jemaat yang kita beri julukan MacGyver ya. Mengapa orang ini saya beri julukan MacGyver? Karena dia ini selalu bisa memperbaiki apa aja. Kalau ada mobil rusak, ya panggil dia, dia bisa membereskannya. Kalau ada peralatan di rumah tangga yang rusak, panggil dia, dia juga akan bisa membereskannya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, anak muda yang bernama Yusuf yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 dan ayat 37 ini diberi julukan bernama yaitu Barnabas oleh para rasul. Mengapa? Karena Yusuf yang masih muda ini suka menguatkan orang lain. Dan kalau Yusuf itu hadir atau Barnabas hadir, maka orang-orang akan terhibur ya. Dia bukan orang Siprus, tapi dia adalah orang Yahudi, orang Israel yang dilahirkan di Siprus. Seperti ada beberapa anak Indonesia ya. Ayah ibunya orang Indonesia, tapi dilahirkan di Amerika Serikat ya. Pernah nggak kita ketemu dengan orang-orang yang punya tipe begini? Kalau ketemu dia, wah orang itu benar-benar akan hoki. Kenapa? Karena levelnya
akan kemudian menjadi naik atau meningkat, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau orang ini hadir, kemudian suasana jadi cair, jadi happy, atau jadi ringan. Kalau orang ini menegur, ya itu orang nggak akan tersinggung, ya. Kalau dia ngomong, orang akan jadi semakin bersemangat. Tapi kita juga pernah ketemu dengan orang-orang yang begini. Kalau ketemu orang itu, waduh, kita berusaha menghindar. Kenapa? Karena orang ini mengeluarkan energi saker, ya, yang nyedot gitu. Sehingga kalau ketemu dengan orang ini kita jadi lemah, jadi males, Bapak Ibu sekalian, dan jadi bete dan lain sebagainya, ya. Nah, Barnabas adalah contoh yang sangat baik untuk tema kita bulan Desember ini, yaitu menjadi berkat. Hidup daripada Barnabas ini benar-benar menjadi berkat. Kita tahu bahwa ada tokoh Alkitab yang terkenal, yaitu Paulus. Siapa Paulus? Paulus adalah orang yang di-endorse oleh Barnabas, sehingga Paulus kemudian menjadi seorang terkenal. Kemudian Markus, penulis Injil Markus, dia juga orang yang di-endorse oleh Barnabas, sehingga kemudian dia menjadi penulis Alkitab yang terkenal juga. Mari kita lihat dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 24. Kita akan belajar dari Barnabas sehingga hidup kita juga bisa menjadi berkat di akhir tahun ini. Kisah Rasul pasal 11 ayat 22 sampai 24 dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI dikatakan begini. Waktu jemaat di Yerusalem mendengar tentang orang-orang yang baru percaya itu, mereka mengutus Barnabas ke Antioquia. Barnabas orang yang sangat baik, penuh dengan Roh Kudus dan mempunyai keyakinan yang kuat. Wah, luar biasa. Alkitab menulis tentang Barnabas ini. Pada waktu dia, yaitu Barnabas, tiba dan melihat bahwa ternyata Tuhan Allah telah menunjukkan kebaikan hatinya di sana, yaitu di Antioquia, maka dia sangat gembira. Lalu semua orang percaya yang di sana diajaknya supaya dengan segenap hati terus setia kepada Tuhan Yesus. Akhirnya semakin banyak juga orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus karena pelayanan Barnabas, ya. Barnabas hadir di Antioquia bukan untuk menghakimi, bukan untuk memecah belah, tapi untuk menguatkan dan mengangkat. Saya pernah ketemu, ya, dengan orang yang kalau dia hadir maka yang terjadi adalah penghakiman. Kalau orang ini hadir, maka yang ada adalah gosip, memecah belah, kemudian mengadu domba satu dengan yang lain. Bahkan ada orang-orang yang menjadi kemudian tidak setia dan murtad karena kehadiran orang ini. Saya ketemu bukan hanya satu dua orang, tapi banyak orang yang memiliki perangai dan karakter yang saya bilang jelek banget, ya. Nah, kita baca tadi Barnabas itu membuat orang menjadi semakin setia kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan menguatkan orang-orang yang lemah itu menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Ketika jemaat di Antioquia baru bertumbuh dan penuh dengan orang-orang yang bertobat itu, Bapak Ibu sekalian, Barnabas menjadi sosok yang membuat gereja menjadi kuat, stabil, dan bersukacita.
Biarlah itu Bapak Ibu sekalian diteladani oleh setiap kita. Saya nggak percaya dengan kebetulan ya. Hari ini dimanapun Bapak Ibu ditempatkan ya, baik di kota New York, di gereja Anu, di gereja Ono, di gereja ini, biarlah kita menjadi penyemangat Bapak Ibu sekalian. Biarlah hidup kita menjadi begini, membuat orang-orang makin setia, makin semangat di dalam Tuhan. Jangan kemudian kalau kita hadir membuat orang jadi bete, menjadi orang tidak setia, kemudian menjadi orang yang males ibadah, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ditempatkan di dalam keluarga. Masa lalu itu adalah bagian daripada sejarah yang tidak bisa diulang lagi, Bapak Ibu sekalian. Biarlah hari ini kita mulai praktekkan apa yang dikerjakan oleh Barnabas ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa? Yang pertama, Barnabas ini suka menguatkan hati orang lain, ya. Bersama saya ulangi, suka menguatkan hati orang lain. Dua, tiga, suka menguatkan hati orang lain. Biarlah kalau kita di keluarga kita ada yang lemah, ada yang sedang bete, ada yang sedang sedih, Bapak Ibu sekalian, ada yang sedang terluka, ada yang sedang sakit hati, ada yang sedang dendam. Biarlah kita boleh membuat orang-orang ini menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan mereka menjadi orang-orang yang mau mempraktekkan firman Tuhan. Mari kita mulai belajar berkata bahwa engkau pasti bisa melewati perkara ini, ya. Aku sudah mengalami hal-hal yang engkau alami, tapi waktu aku mengalami hal seperti yang engkau alami, aku tetap setia dan akhirnya aku bisa melewati semuanya ini. Kita mungkin bisa mengirimkan pesan melalui WA, ya, tulisan pribadi kita yang memberikan kekuatan kepada orang lain. Hari ini beberapa jemaat di kota New York ini sedang kena sakit demam, batuk, bahkan ada yang kena COVID, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada kesempatan yang seperti ini, saya kirim SMS, saya kirim pesan yang untuk mendoakan mereka, menguatkan mereka. Mungkin Tuhan kirimkan di sekitar kita orang yang sedang mengalami masalah tentang keuangan, tentang keluarga, tentang pekerjaan, atau tentang anak-anaknya. Inilah Bapak Ibu sekalian waktu di mana kita mempraktekkan untuk menguatkan orang-orang yang sedang mengalami masalah. Mungkin kita sendiri juga sedang menghadapi masalah. Biarlah kita juga mau menguatkan diri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, hal yang dikerjakan oleh Barnabas, kalau yang tadi yang pertama suka menguatkan hati orang lain, maka yang kedua, Barnabas ini suka untuk membina rohani orang lain. Bukan suka membinasakan, tapi suka membina rohani orang lain agar supaya orang ini semakin on fire di dalam Tuhan. Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Lalu Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus. Wah, luar biasa ya. Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus. Sebelum berganti nama Paulus, nama asli Paulus adalah Saulus, ya. Jadi Barnabas pergi ke kota Tarsus untuk mencari Saulus. Sesudah dia, yaitu Barnabas, menemukan Saulus,
Barnabas membawanya kembali ke Antiokhia. Lalu selama 1 tahun penuh mereka terlihat di dalam jemaat dan mengajar sejumlah besar orang, dan di Antiokhia untuk pertama kalinya para pengikut Yesus disebut Kristen. Ya, kalau ada yang bertanya asal mula kata Kristen atau jemaat disebut Kristen itu ada di mana? Ada di Kisah Rasul pasal 11 ayat 25 dan 26. Tepatnya ada di kota yang disebut Antiokhia. Dalam zamannya siapa? Dalam zamannya pelayanan daripada Barnabas, ya. Barnabas yang tidak terkenal itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, Barnabas itu bukan hanya memberi motivasi, bukan hanya suka menguatkan hati orang lain, tapi Barnabas itu suka membina, mengajari, mendampingi, dan membentuk orang-orang itu sampai dia menjadi benar-benar orang Kristen yang militan, orang Kristen yang bertumbuh, yang menghasilkan buah-buah yang nyata dalam kehidupan. Dia nggak hanya sekedar berkata begini ya, semangat, semangat, semangat. Tidak ya. Tapi Barnabas berani bilang gini, ayo ikut aku. Aku akan bantu kamu sampai kamu menjadi bertumbuh. Ya, selama 1 tahun Barnabas itu mendampingi Paulus. Dia ngajarin Paulus, dia memperlengkapi Paulus dan Saulus, dan bahkan dia kemudian membangun jemaat yang disebut sebagai orang Kristen untuk pertama kalinya, yaitu di Antiokhia, ya. Bagaimana kita mempraktekkan hal ini, Bapak Ibu sekalian? Biarlah mulai hari ini kita mulai mendoakan atau kita mulai mencari 1-2 orang yang akan kita bina. Bukan ratusan orang, tapi cukup 1-2 orang saja. Kemudian kita dampingi, kita ajar, kita dorong supaya mereka kemudian menjadi murid Kristus. Bukankah amanat agung itu berkata, jadikan semua bangsa murid Kristus. Bukan sekedar pengikut, tapi menjadi murid Kristus. Beri waktu, luangkan waktu kita beberapa menit, Bapak Ibu sekalian, untuk mengajar, mendampingi 1-2 orang itu dengan penuh komitmen, ya. Mungkin bisa dimulai dari keluarga kita, dari komunitas kita, dari lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Barnabas ini punya hobi yang luar biasa, yaitu dia suka mengangkat orang agar supaya orang ini lebih tinggi dari dirinya sendiri. Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 dan 27. Kisah Rasul pasal 9 ayat 26 dan 27 dikatakan, pada waktu Saulus tiba di Yerusalem, dia mencoba bergabung dengan para pengikut Yesus yang lain. Tetapi mereka semua takut kepadanya, takut kepada Saulus. Mereka tidak percaya bahwa dia sudah menjadi pengikut Yesus. Tetapi Barnabas membawa dia kepada para rasul dan menceritakan bagaimana Saulus sudah melihat Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Barnabas juga memberitahukan bahwa Tuhan sudah berbicara kepada Saulus dan Saulus sudah memberitakan tentang Yesus dengan berani di Damsyik. Tanpa Barnabas, Bapak Ibu sekalian, Saulus mungkin tetap dianggap berbahaya
dan dia tidak akan menjadi Paulus. Tanpa Barnabas, gereja mungkin menutup pintu bagi Saulus. Tanpa Barnabas, karunia besar daripada Paulus mungkin tidak pernah meledak. Barnabas tidak insecure melihat orang lain lebih hebat dipakai oleh Tuhan, ya. Barnabas dengan kata lain dia suka mempromosikan orang lain. Justru melalui pelayanan Barnabas ini, dia mendorong Saulus yang ditolak itu kemudian menjadi hamba Tuhan yang hebat. Bahkan kalau kita pelajari Bapak Ibu sekalian, oleh karena Barnabas pula, maka Markus itu yang pernah gagal, pernah murtad Bapak Ibu sekalian, maka kemudian di dalam hidupnya Markus menjadi penulis Injil Markus. Hari ini kita belajar hidup menjadi berkat dari seorang anak muda yang diberi nama Barnabas. Nama aslinya adalah Yusuf. Mengapa dia diberi nama Barnabas? Yang pertama, karena dia suka menguatkan hati orang lain. Yang kedua, mengapa dia disebut sebagai Barnabas? Karena Yusuf yang masih muda ini suka membina kerohanian orang lain. Dan yang ketiga, Yusuf yang masih muda ini disebut sebagai Barnabas karena dia suka mempromosikan orang lain. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah kita juga menjadi Barnabas secara rohani. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini, ya Abba, ya Bapa. Biarlah hidup setiap kami, anak-anak-Mu, boleh menjadi berkat. Kami mau introspeksi diri kami masing-masing. Kami mau periksa hati kami masing-masing, di mana Tuhan tempatkan hari ini, di dalam komunitas kami, di keluarga kami. Biar mulai hari ini dengan pertolongan Roh Kudus kami mau bangkit, menjadi orang-orang yang menjadi berkat, yang menguatkan orang lain, yang mau mengajar, mendampingi, membina orang lain, agar mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami tidak takut untuk mempromosikan orang lain menjadi pribadi yang lebih hebat dari diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.